Oke guys, selamat datang di channel Gavi Mindra. Di video kali ini review Google Pixel 3 XL di channel Jimo ini nih guys. Dan ya, ini adalah Google Pixel XL yang saya beli seharga 700.000 guys. Dan untuk harga 700.000 ini menurut kalian worth it enggak ya? Dan ini makanya saya akan kasih tahu lah di sini minusnya apa aja dan lain-lain. Tapi sebelum itu saya akan ceritakan dulu bagaimana saya bisa dapat HP ini. Jadi ini adalah HP yang saya beli lewat Facebook Marketplace. Saya lebih suka lewat Marketplace sih karena lebih cepat aja ya, walaupun memang pastinya nanti COD-nya itu ke kota ya, jauh ya guys. Sedangkan saya di kampung, jaraknya sekitar 20 km, itu jauh banget sih guys. Dan ya baru naik gunung turun gunung, jadi ya tetap saya lakukan lah ya, daripada saya pesan online nunggu lama, kadang malah balik lagi paketnya. Saya udah bahas tuh tentang video itu guys, saya pesen Infinix Hot 60 Pro dan malah balik paketnya, dan justru malah fitur COD saya yang diblokir sama Shopee. Saya nggak paham apa masalahnya apa juga ya. Bagi kalian udah nonton di sini lah untuk video sebelumnya ya. Nah, jadi untuk kronologi saya beli HP ini, jadi saya lihat di Facebook, ini murah banget nih. Saya tanya layarnya masih ori nggak? Dari kelihatannya memang masih ori sih guys, masih AMOLED. Kemudian kameranya saya tanya bagus nggak dan lain-lain. Minusnya apa aja? Jadi dikasih tahu minusnya, backdoor udah ganti. Kemudian ya itu sih untuk dia kasih tahu minusnya, di backdoor udah ganti. Kemudian yang batangan, kemudian jaringan dia katanya yang nggak cuma bisa telepon, nggak bisa dipakai internet ya. Ternyata bener aja, ini emailnya keblok ya. Kemudian ya jadi intinya itu aja. Jadi dua minus itu aja yang disebutin sama orangnya pas di Messenger atau ya Messenger Facebook ya. Saya oke lah ya, layar masih ori juga ya kan, masih ori AMOLED. Kemudian ya gitu, kamera katanya masih bening. Oh gimana, langsung saya ketemu, langsung saya jauh-jauh dari kampung saya 20 km kok nggak salah ya, sampai sana 19 km berapa ya kayaknya, lupa. Itu lumayan jauh jaraknya, itu naik turun gunung gitu guys. Dan sampai sana saya COD, saya cek HP-nya, ternyata ada satu yang saya temukan ya, minus lagi selain sinyal keblokir tadi. Saya ini udah dikasih tahu soal sinyal keblokir, ya udahlah saya biar aja. Dan saya cek di bagian pengaturan fingerprint-nya itu nggak ada guys ya. Oke, jadi di bagian sini nih nggak ada pengaturan fingerprint ya. Kalian bisa lihat juga di sini nggak ada ya. Ya cuma ada kayak ginian doang tuh, kunci pola, kemudian kunci kartu SIM, lokasi admin, kemudian enkripsi kredensial dan lain-lain. Enkripsi kredensial ya, cuma enkripsi gini doang, nggak ada fingerprint. Jadi ini memang benar nggak bisa pakai fingerprint. Dan saya tanya lah sama orangnya, mas ini fingerprintnya nggak bisa ya? Dan orangnya bilang, oh saya nggak tahu mas, ini baru pertama beli memang udah nggak bisa. Terus tadi di Messenger kenapa nggak ngasih tahu kalau fingerprintnya nggak bisa gitu? Nah ini kan sudah mulai ini guys, nggak terlalu jujur orangnya. Makanya saya tanya, ini bisa kurang, saya tawar lagi lah, bisa kurang lagi nggak mas? Dia bilang nggak bisa ya, cuma 700 pas mas bisanya ya. Ya udahlah, saya ambil lah. Saya berpikir kalau ini kalau masalah fingerprint mungkin aman, saya bisa beli fleksibel fingerprint baru dan atau apalah gitu. Nah untuk jaringan saya kepikiran untuk rewrite emailnya ya, karena kan setahu saya kalau untuk Pixel kan dia bisa dioprek ya. Tapi ternyata nggak semudah itu guys. Sampai rumah saya cek, untuk bootloadernya ini nggak bisa kebuka ya guys ya. Ya jadi saya tentang ponsel ini, kalian pencet di nomor build ya untuk di Pixel ya, di Google Android Stock juga sama aja, di custom ROM gitu juga. Di sistemnya kalian buka lagi, di sini ada tuh opsi developer, kalian buka. Nah di sini untuk si Google Pixel itu bagian buka kunci OEM itu, di sini ada dua jenis Pixel, ada yang kunci OEM-nya itu unlock, ada juga yang kelock kayak gini guys. Jadi ini kalian bisa lihat, buka kunci OEM-nya ini dia mati di sini, dan juga tulisannya di sini seperti ini. Jadi hubungkan ke internet atau hubungkan operator. Jadi kemungkinan ini bootloadernya memang dikunci di negara tersebut. Ini HP kan dirilis di Amerika kemungkinannya. Nah tapi bootloadernya
dari negara itu udah dikunci. Jadi kalau misalnya kita mau buka pun kita nggak bisa buka kecuali kita harus pakai operator dari sana, kemungkinan seperti itu. Cuman kalau misalnya kita pakai jaringan Indonesia itu kayaknya masih bisa, cuman ya yang blokir sekarang beda lagi. Jadi bukan dari sananya yang blokir guys, tapi yang blokir ya seperti biasa Kemenprint yang blokir karena image-nya tidak terdaftar gitu guys. Nah yang jadi masalah adalah ini saya pengen unlock bootloader untuk rewrite image supaya nanti ini HP kebacanya emailnya adalah email yang terdaftar di Kemenprint, otomatis nanti kan dia dapat sinyal seperti itu guys. Cuman masalahnya adalah ini bootloadernya nggak bisa dibuka guys. Memang ada Google Pixel yang bootloadernya bisa dibuka dan ada yang nggak bisa sama sekali, katanya sih saya baca di Facebook kayak gitu. Cuman saya nggak tahu apakah ada cara lain supaya bisa dibuka bootloadernya. Itu yang masih jadi pertanyaan saya guys ya. Jadi ya, saya sudah senang, saya kira bisa dioperate, bisa di rewrite image supaya dapat sinyal, bisa diganti di custom room dan diinstalkan Android 15 terbaru. Ini bahkan untuk Google Pixel 3 XL ini saya cek di grup Telegram itu ada Android, ada custom room, saya nggak tahu custom room apa. Intinya dia udah Android 15 ya, dia stok ROM sama kayak Pixel Experience dan lain-lain ya, mirip-mirip aja sebenarnya. Cuman dia Androidnya udah terbaru gitu kan. Kalau custom room seperti itu guys ya. Untuk room bawaan Pixel ini sih dia cuma mentok di Android 12 guys, dan ya. Dan saya juga pertama kalinya nyoba Pixel dan nge-lag guys. Mungkin karena RAM-nya itu cuma 4/64 ya, jadi RAM-nya cuma 4. Dan ini Androidnya Android 12 dan nge-lag. Padahal prosesornya ini pakai Snapdragon 845. Itu kan seri 8. Cuman mungkin karena keluaran lama jadi nggak ada power ya. Apalagi Androidnya juga udah paling baru di Android 12. Dan juga untuk RAM-nya cuma 4, kemudian UFS-nya dia mentok di 2.1 nggak salah. Oke lah, udah pakai UFS gitu kan. RAM-nya ini yang kayaknya memang buat dia masih nge-lag ya. Kurang smooth guys. Dan ini baterainya ini boros banget ya. Tuh. Ini nggak tahu cepet banget habis guys baterainya. Ya faktor mungkin umur ya. Jadi seperti itulah. Oke. Jadi sini saya membahas tentang kelebihan dari HP ini dan ya beberapa masalah yang lain lagi, dan ya termasuk baterai boros ini. Saya cas saja nih baterainya guys, ini karena udah mau habis ini. Saya berapa persen nih sisanya, coba saya cek. 8% loh baterainya tuh guys, 8% loh, nggak bisa fokus lagi ya. Saya cas. Nah untuk wireless chargingnya sampai sekarang ini belum saya coba ya guys, ini nggak tahu apakah berfungsi apa enggak ya. Kemudian untuk layarnya jadi kelebihannya, cuman ada lagi kekurangannya guys, yang orang itu nggak sebut juga ya. Nah ini kecewa banget sih saya. Dan pas saya ngecek itu nggak kelihatan guys, pas saya ngecek COD itu nggak kelihatan untuk minus dari layarnya. Ini saya sebutkan untuk anunya lah ya, kelebihannya. Jadi untuk layar ini yang pertama masih AMOLED, kemudian resolusinya ini tajam banget guys. Untuk ukuran layar 6,3 inci ini resolusinya bener-bener apa sih, mubazir ya. 2K, jadi resolusinya itu sama kayak di Mi 11 dan juga Poco F7 Pro atau Poco F7 Ultra. Ya ini ya sama kayak HP-HP Samsung Xeliur Ultra, Xiaomi Xeliur Ultra, sama Mi 11 yang resolusinya itu 1440 kali 3200. Nah, tapi kalau yang untuk yang ini dia pixelnya lebih dikit lagi di 1440 kali 2900 kalau nggak salah, sekitar segitu. Tapi tetap aja itu resolusinya kenanya di 2K ya guys ya. Kemudian ya untuk kamera kemarin tuh sempat ada masalah itu, saya nggak tahu kenapa bisa bermasalah. Jadi untuk OIS-nya itu tiba-tiba getar, kameranya itu getar. Untuk hasil videonya pas OIS-nya getar, saya ada videonya, sekalian bisa nonton di akhir video nanti atau di scene berikut ini. Getar aja.
Anjay, OIS nya bermasalah ini. Kemudian untuk perekaman videonya ini, ntar ya, ini untuk susah nggak bisa fingerprint ya. Nah, untuk fingerprintnya juga guys, ini saya coba buka backdoornya. Ini juga backdoornya ini habis diganti sama orangnya dan lemnya itu nggak kuat guys, jadi ini bisa saya cabut seperti ini. Nah ini ya, nih kalian bisa lihat ini saya janggal apa sih namanya, janggal sama double tip untuk kameranya supaya dia nggak getar pas OIS nya hidup ya, tuh jadi nggak getar kameranya. Kok saya janggal ini ya. Kemudian ini yang bagian konektor ini fleksibel fingerprintnya ini pecah. Ternyata pas saya buka pecah ya guys. Dan ini saya udah macam-macamin, saya janggal pun ini fingerprintnya tetap nggak bisa kedetek. Saya nggak tahu kenapa. Yang ini sih. Dan ini masangnya pun saya bingung, takut malah konslet nanti guys. Ya seperti itulah guys. Nah ini karena saya buka tadi backdoornya, ini kayaknya bakal getar lagi nanti, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Belum, dia nggak ada getar ya. Cuman kalian sudah lihat lah di scene tadi kalau dia tuh getar. Dan di video, oh nggak getar ya. Oke, jadi untuk resolusi mentok dari perekaman videonya ini dia di 4K. Ntar saya pakai kanan kiri, sorry guys. Soalnya ini posisi dari kamera saya ya, namanya tempat saya rekam ini sempit ya, jadi oke, jadi ini perekamannya di 4K 30 fps dan ini bisa auto. Untuk 4K nya nggak bisa auto, tapi untuk Full HD nya ini bisa auto. Saya nggak tahu maksudnya auto ini 30 fps atau 60 kah atau bagaimana. Cuman di sini nggak ada tulisan dia bisa nggak ada tulisan 60 fps, tapi adanya auto. Kemungkinan maksudnya auto itu dia tergantung dari nggak tahu ya, intinya otomatis gitulah. Dan ya ini mungkin auto ini 60 fps ya, cuman kadang 30 gitu mungkin. Kemudian untuk fitur-fitur kamera di sini nanti saya hasil kameranya saya akan kasih lihat juga di akhir video. Ada timelapse, ini 120 kali ini saya nggak tahu nih buat, oh ini buat kecepatannya. Kemudian apalagi nih, ada gerak lambat juga, ada juga yang 2 kali zoom. Kemudian kamera ada potret juga, mode malamnya ada ya guys ya, mirip-mirip kayak Google Kamera yang kalian biasa pakai di HP-HP Cina gitu yang biasanya portingan gitu ya, sama ya, fitur-fiturnya gini-gini aja guys untuk kamera. Dan untuk hasil nanti saya lihat di akhir video. Nah kemudian kamera udah ya, jadi ya tadi perekaman video Full HD 60 sama 4K Full HD 60 bisa, 4K cuma bisa 30 ya. Nah kemudian speakernya, untuk speakernya ini masih lumayan jernih, cuman kadang dia nggak tahu kenapa kalau volumenya rada gede itu kadang agak pecah dikit, kayak ada suara pecah dikit aja itu, tapi volumenya gede ya guys. Nah kemudian ini uniknya ini untuk speakernya ini posisinya masih di depan ya guys ya. Jadi untuk earpiece nya inilah speaker kedua. Ini ya, ini saya nggak tahu kenapa poninya ini tebel banget ini, poninya terlalu panjang ya. Kemudian untuk dagunya ini masih agak tebel, kayak mirip kayak HP-HP zaman Redmi 5 gitu, Redmi 5 Pro, 5 Plus gitu ya. Ya ini masih tebal karena di sini juga untuk nepakkan speaker ya guys. Tuh, ini speakernya di sini bukan di bawah ya, kayak yang HP-HP sekarang. Oke guys, jadi untuk layarnya juga ini burn in ya guys. Ini orangnya juga nggak tahu nih. Jadi di bagian sini itu ada yang warna yang berbeda. Dan perhatikan mungkin kalau di kamera ini kayak susah kelihatannya guys. Intinya di bagian sini tuh warnanya agak putih, tapi bagian sini kuning semua. Ini saya kelihatan kalau misalnya menampilkan warna putih sih. Dan ini kelihatan di mata doang untuk di kamera. Dan situ tuh. Ini cuma kelihatan di mata doang. Kalau di kamera ini kayaknya agak susah ya kelihatannya. Pokoknya intinya ada burn in lah, cuma nggak kelihatan di kamera. Mau saya jelasin juga susah ya, seperti itu. Kemudian layarnya burn innya pun parah ya guys ya, walaupun di kamera malah nggak kelihatan. Kemudian ya itu aja kalian inti guys untuk review Pixel 3 XL yang saya beli seharga 700.000 ya. Untuk 700.000 ya oke lah ya guys ya. Saya nyari kamera dan lain-lainnya
walaupun memang seperti yang saya sebut kasih tahu tadi itu kadang dia getar kameranya. Dan ini udah nggak lagi kan, ya udah ya nggak lagi guys, udah nggak getar lagi kameranya karena saya ganjel sama double tip ya. Dan pasti video getarnya sekalian udah lihat, dan kayaknya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Dan saya akan bahas lagi, siapa tahu ini bisa di unlock bootloader dan bisa di custom room, amin mudah. Oke guys, ini adalah hasil dari perekaman video dari dua HP yang saya pakai ya. Jadi ini yang satunya adalah Pixel, yang kiri adalah Pixel 3 XL dan yang kanan adalah Poco F7. Kita bandingin nih untuk kestabilannya dan juga ketajamannya, manakah yang lebih baik. Ini saya rekam dalam saya deret ya guys, dan saya akan coba untuk kestabilannya, manakah yang lebih stabil. Oh iya, berarti untuk OIS si Pixel ini kemarin lagi sempat error, jadi dia tuh getar. Dan sekarang saya udah apa namanya, atasi untuk getar yang saya kasih double tip, jadi dia nggak getar lagi guys. Ya kenapa OIS-nya getar? Karena ya, nah ini kan saya coba ya, karena elastic goes, they expand and shrink.